Oke, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu atas kami. Nah, hari ini Tuhan Yesus, kami minta untuk Engkau boleh memimpin kami dan membawa kami ke dalam suatu perjalanan melakukan firman-Mu lebih lagi. Berikan kami kekuatan supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang cerdas, ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon biar Roh Kudus-Mu boleh tercurah atas kami, memenuhi kami dan memberikan kami kekuatan dan kuasa untuk boleh melakukan firman. Kami mau menahan setiap pikiran, perasaan dan bukan daripada Engkau. Yang mau menundukkannya di bawah kaki-Mu, ya Tuhan. Yang berdoa hari ini biar iman boleh bangkit dan di atas segala-galanya, di atas kepercayaan yang populer, di atas daripada keinginan kami pribadi, di atas segalanya, biar firman-Mu boleh berkuasa, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus dan semua Tuhan yang percaya katakan amin. Amin. Salam semuanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Senang sekali bisa ada di sini. Beberapa minggu belakangan ini di Boston, di Boston ada 2 major season dalam 1 tahun biasanya. Yang season yang pertama itu biasanya bulan-bulan Mei, yaitu bulan graduation. Semua lulus, satu kota lulus, itu orang tua biasa pada datang semua. Yang season yang kedua itu biasanya bulan September, itu new student intake. Jadi orang tua juga datang semua. Jadi kalau bulan Mei dan bulan September, mohon maaf kalau saya agak tersendat-sendat datangnya karena perlu istilahnya ini toko perlu dijaga gitu. Perlu ada karyawannya gitu. Nanti dipikir gerejanya nggak ada gembalanya gitu. As much as I love to be here with you, kita ini 2 season ini di Boston sangat penting dan kita perlu sikapi dengan baik. Puji Tuhan kita mendapatkan student intake yang luar biasa banyaknya. Kemarin 2 minggu yang lalu Kersel student kita ada 30 orang lebih datang. Satu Kersel ya, dan mostly orang-orang baru dan sudah datang berkali-kali, jadi bukan cuma sekali gitu. Kita kalau baru sekali banyak tak happy gitu, karena kita tahu masih ada besoknya gitu. Tapi puji Tuhan dia sudah berkali-kali dan tim leader kita cukup tanggap gitu. Saya bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap daripada Anda yang boleh merilis gembala Anda, boleh ada di sana juga. Kita ngerasa ada satu season yang luar biasa ya. Kita ada di tengah-tengah season. Saya mau mengajak setiap daripada Anda, ya, Jemaat England City Blessing Church untuk bisa mengizinkan Roh Kudus membukakan kepada kita supaya kita bisa mengikut Tuhan tuh. Kita meneliti tanda-tanda apa yang Tuhan sedang kerjakan. Jadi ada satu season yang Tuhan sedang pimpin kita ya. Minggu depan kita akan merayakan bersama-sama anniversary Rochester City Blessing yang ke-12 dan juga sekaligus mengucap syukur untuk gedung yang Tuhan sudah berikan di Boston. Bersyukur sekali kalau Anda semua boleh sama-sama mau ke Boston. I know it's not easy, but we are one family dan kita mau merayakan bersama-sama ya. Dan minggu depan nanti saya akan share kepada Anda apa yang saya sudah share juga di Boston selama beberapa 2 minggu ini, minggu yang kedua minggu ini, itu mengenai message about beyond Jordan ya. Jordan ini sebagai suatu garis batas, threshold yang setiap anak Tuhan harus melintasi. Tapi kita nggak mau cuma sekedar ngalamin mujizat, sungai itu dikeringin terus kita camping di situ gitu ya. Tapi kita mau move forward karena Tuhan mau kita menyeberangi Yordan ini karena ada hal yang besar yang menanti kita di tanah-tanah gitu ya. Ada amin semuanya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Nanti minggu depan kita lanjutkan. Saya yakin Pastor Ronald juga sudah share banyak minggu ini, bulan ini. Saya mau lanjutkan apa yang saya bagi awal bulan Agustus mungkin ya. Saya pernah bagi tentang treasury, tentang hati, apa yang ada dalam hati akan keluar ke dalam, keluar. Saya mau tutup hari ini mudah-mudahan bisa dengan baik karena saya ambil beberapa bagian dari beberapa sermon. Mari kita baca sama-sama dari Injil Matius pasal yang ke-12. Kalau Anda boleh buka dari ayat yang ke-33. Injil Matius pasal
ayat yang ke-33. Hari ini judulnya itu adalah The Two Kingdom atau dua kerajaan. Ya, ini masih berkisah mengenai the treasury atau perbendaharaan, rumah perbendaharaan. Matius 12 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-37 dibilang begini, jikalau satu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau satu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Sekali lagi katakan, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ya. Sebabnya kita orang Kristen nggak bisa casual dengan perkataan kita, karena apa yang kita ngomong nggak bisa, sorry bercanda nggak bisa, gitu ya. Karena firman Tuhan jelas ini. Kalau firman Tuhan nggak jelas, ya lain soal ya. Tapi firman Tuhan cukup jelas dalam hal ini. Apa yang diucapkan dari mulut itu sumbernya dari mana? Bukan dari pikiran. Ya. Kalau pikiran bisa hari ini ada, bisa detik ini ada, detik berikutnya hilang. Kalau dalam hati itu lingers. Kalau di dalam hati itu bahasa Inggrisnya bilang rooted up, ya, jadi berakar, itu udah berakar, makanya itu keluar. Gitu. Jadi buahnya itu dalam pertindakan, pelakuan dan juga perkataan. Kemudian ayat yang ke-35. Nah ini kita punya teks kita, main teks kita. Dibilang orang yang baik, semua katakan orang yang baik, mengeluarkan hal-hal yang baik dari apa? Nah, perbendaharaan itu kata penting, Anda boleh garis bawahi, perbendaharaan yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Haleluya. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di dalam New Living Translation dibilang guard your heart, jaga hatimu, karena hatimu itu menentukan arah hidupmu. Dari hatimu itu akan menentukan arah hidupmu ini kemana. Ya, oke, kita baca tadi dari Matius 12, 33 ada dua poin ini bilang out of the abundance of your heart the mouth speaks. Jadi berdasarkan dari kelimpahan yang ada di dalam hati, itu juga yang akan keluar dari mulut kita. Dan katakan a good man out of the treasure of his heart brings forth good things. Ya, ini ada kata yang menarik di situ. Tinggi sekali ini ya, saya perlu tanda. Treasure, semua katakan treasure. Treasure ini adalah sesuatu yang memiliki nilai, assigned values. Ya. Jadi treasure ini nih artinya simple sebenarnya, assigned values. Nah, kalau Anda berbicara treasure, itu sebenarnya di dalam Alkitab kata treasure erat kaitannya dengan konsep kerajaan. Karena kata treasure itu juga isinya, tempatnya namanya treasury. Dan treasury itu yang punya cuma kerajaan. Kalau sekarang dalam konteks negara, national treasury itu namanya bank nasional, gitu ya. Tapi back when this Bible was written, treasury itu is a depiction of lumbung daripada sebuah kerajaan, gitu ya. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik kalau kita lihat, kita mundur dan kita lihat big picture, ini semuanya connected gitu ya. Nah, kalau Anda tahu yang jadi tema kita tahun ini berbicara mengenai pursuing God atau mengejar Tuhan gitu ya, pursuing God. Dan kalau kita tahu pribadi daripada siapa Tuhan itu, kita tahu bahwa di dalam Alkitab God itu is being addressed as a king. Kalau dia raja, berarti dia punya domain daripada kerajaan atau disebut kingdom. Amin semuanya. Jadi, if you say you want to pursue God, which God? God yang seperti apa? Gitu. Kalau kita mengejar Tuhan yang dijelaskan dalam firman Tuhan, berarti we know that what we are pursuing is not just God, but we are also pursuing His kingdom. Kita ini sedang mengejar kerajaannya, gitu ya. Nah, Matius 6 ayat 33, kalau Anda ingat, cari dahulu kerajaan Allah dan semua kebenarannya. Jadi ya, ini jelas ya, ini jelas. Kalau orang cuma ngikutin satu figur, lain sama kita iman Kristen. Karena dalam iman kekristenan kita bukan hanya sekedar mengejar
figur daripada ketuhanan Kristus, tapi ketuhanan itu mempunyai apa yang namanya set values, assigned values yang dirangkum di dalam nilai-nilai kerajaan. Maka dibilang seek ye first the kingdom of God and all its righteousness, semua kebenarannya, gitu ya. Nah, apa namanya? Kita tahu bahwa kalau kita nih di dalam pursuit kita dalam hidup itu cuma boils down to two things. Ya. Ada dua kerajaan yang kita tahu selalu dalam dunia ini, dalam kehidupan kita selalu bertabrakan. Ya, di dalam doktrin Kristen, dua kerajaan ini yang pertama dikenal kerajaan Tuhan dan yang kedua kerajaan self, kingdom of God and kingdom of self. Gitu. Saya singkat aja karena ini imut tulisnya KOG and KOS, ya, self and God. Dan Anda harus tahu bahwa tadi yang saya bilang kata treasury itu melekat dengan konsep kerajaan. Setiap kerajaan punya lumbung, punya treasury. Dan dari treasury itu kekayaan sebuah kerajaan itu akan mengalir kepada bangsa-bangsa. Nah, tadi kita ingat ya, apa yang diucapkan oleh seseorang itu apa? Mengalir dari hati, dari treasure. Dikatakan dalam bahasa Indonesia apa? Perbendaharaan, betul kan? Ini hati ini diumpamakan sebagai perbendaharaan. Nah, jadi dari apa perkataannya, dari apa perlakuannya, kelihatan siapa rajanya yang di sini. Ngerti ya maksudnya? Jadi karena ini perbendaharaan milik sebuah kerajaan. Nah, kalau yang keluar buruk, berarti kita tahu rajanya siapa. Apakah itu raja damai atau kingdom of self? Ya, self ini adalah bagian dari kingdom of the world. Gitu. Ini sesuatu yang Anda dan saya harus cermati betul-betul. Kalau kita mau bicara pursuing God, berarti kita harus tahu what kind of God, dan Tuhan kita tuh karakteristiknya seperti apa, dan dia itu digambarkan seperti apa di dalam firman Tuhan. Ya. Jadi ini adalah pertarungan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang ini terjadi senantiasa, even right now. Sekalipun semua kelihatan damai, tapi di dalam alam roh selalu ada pertempuran antara kerajaan Tuhan dan kingdom of man, kingdom of self. Ya. Even right now ini Anda sedang, diri Anda ini sedang ada pertikaian antara dengerin firman Tuhan sama ngecek skor gitu ya, atau tidur gitu atau apa ini. Saya yang kepanasan. Ya kalau wajarnya jadi pakai. Mendingan kedinginan daripada ketiduran. Oke. Di dalam ini constantly selalu nih perseteruan ini selalu ada. Dan jangan lupa masing-masing dari mereka punya treasury sendiri, TRS ya. Mereka datang membawa perbendaharaan mereka masing-masing dan mereka berusaha memasukkan ini kepada setiap daripada kita. Ya, perbendaharaan ini kalau tadi di dalam Matius dibilang hati ya, dalam hati kita. Nah, perbendaharaan ini kita tadi belajar yang di treasure itu artinya assigned values. Berarti apa? Yang kita perlu perhatikan, apa nilai-nilai yang kamu percaya di dalam hatimu itu akan mencerminkan siapa Tuhan. Loh? Ini kita melakukan pembuktian terbalik ya, di bahasa aktuntik gitu ya. Bahasa ini kan kita lagi survei di Indonesia mulai audit audit pejabat gitu. Pejabat bukan pejabat itu pemangku jabatan negara ya kan. Ini biar dia nggak korupsi. Waktu dia sebelum dia mencalonkan diri, perlu dia melaporkan keuangannya dan diadakan pembuktian terbaru, auditing, ya kan, forensic accounting. Nah, kalau kita buat orang Kristen, gimana cara pembuktian terbaru? Gampang, dengerin aja perkataannya apa, dia ngomongnya apa, perbuatannya apa, track recordnya dia apa, ketahuan Yesus itu raja atau cuma hiasan dalam hidup ini. Ketahuan, karena apa yang dia anggap berharga, assigned values atau apa yang dia treasure, apa yang keluar dari sini, itu yang mempengaruhi perkataan, mewarnai perkataan dan mewarnai tindakannya dia. Amin semuanya. Saya nggak terlalu cepat percaya, orang kata, iya Pak, saya jemaat gereja ini, ya Pak, saya sudah saya melayani di bawah gereja ini, saya dari Bapak Pendeta ini, itu. You can claim everything you want, but until I see you, I walk with you, I live with you, I share with you, I share life together with you, baru saya bisa tahu siapa Anda sebenarnya. Ada amin semuanya? 1 Tesalonika 5 ayat 12 dibilang, kenali mereka yang bekerja di sekeliling kamu. Know them who labor among you. Makanya kita nggak terlalu mau terburu-buru untuk oke, kamu percaya Tuhan,
Tuhan, saya juga percaya Tuhan. Oke, mari kita sama-sama. Nanti dulu, Amos 3 ayat 3 itu jelas dibilang. Kalau berjalankah dua orang bersama-sama kalau mereka belum sepakat. Kalau mereka belum ada satu kesepakatan akan assign values. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu hal yang penting karena saya pelajari di dalam kerajaan Tuhan dan juga di dalam gereja seringkali banyak terjadi perpecahan yang sebenarnya bisa dihindari. Nah, untuk itu kita mau mengambil satu universal values bahwa apa yang kita anggap berharga itu haruslah apa yang dianggap Tuhan ini berharga. Kalau kita bisa punya satu titik tolak bersamaan di situ, saya yakin kita akan melakukan pelayanan ini dengan lebih baik dan kita akan mengalami sinergi, gitu ya, sinergi. Sinergi itu adalah pada saat kebersamaan kita itu saling menunjang. Ya. Oke, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, mungkin bisa buka sama-sama Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Ini memberikan satu siratan kepada kita seperti apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan. Matius pasal yang ke-6 ayat 19. Kalau Anda sudah dapatkan, ini akan menjelaskan lebih lagi kepada Anda mengenai keberadaan daripada dua kerajaan itu, kingdom of self dan kingdom of God. Matius pasal 6 ayat yang 19 sampai ayat yang ke-34. Dikatakan ini, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi hangat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga hangat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, ingat, di mana sesuatu yang kamu anggap punya nilai itu berada, di situ hatimu berada. Hal yang paling layak untuk kita persembahkan kepada Tuhan itu apa? Hati kita. Ya. Jangan sampai salah. Tuhan nggak butuh uang Anda, Tuhan nggak butuh mobil Anda, Tuhan nggak butuh hasil karya tangan Anda. Yang Tuhan butuh itu adalah hati Anda. Ya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ayat yang ke-22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh hidupmu, seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Mata itu bukan cuma eyes, ya, tapi mata itu sesuatu yang dari dalam hati, mata hatimu, gitu ya. Oke. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ini berbicara apa? Internal light there is in you. If you don't have internal light there is in you, how dark is the darkness of the world? Nanti ya. Kalau terang di dalam batinmu ini padam, betapa gelapnya kegelapan dunia ini. Diisi oleh orang-orang yang dalamnya juga konsepnya sudah mati. Gitu. Ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci orang lain yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Coba ucapkan sekali, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Lagi sekali katakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Maksudnya apa? Kita nggak bisa mendua hati. Kita nggak bisa mau menyembah Tuhan, tapi punya space khusus di dalam hati kita tentang nilai-nilai yang sifatnya menyenangkan diri sendiri. Halo? Kalau saya kasih kepada Anda hari ini segelas air, ini mau nggak minum air bersih loh? Tapi saya kasih setetes air dari toilet, setetes aja. Saya kasih kira-kira mau minum nggak? Cuma setetes kok. Cuma setetes loh. Masa nggak mau? Ini kan lebih banyak airnya daripada tetesan itu. Ya. Anda nggak mau kan? Same way, when you open the treasury of your heart to Christ, you cannot give God a portion, but reserve some for just yourself. Wow, it's getting quiet. Ya, nggak bisa. Oh, sedikit buat saya. Nggak bisa. Either Jesus Christ is Lord of all, or He is not Lord at all in your life. Di dalam kehidupan kita dia harus mendapatkan semuanya. Semua katakan semuanya. Ya. Oke, nggak bisa memilih dua gitu. Dan di dalam hati kita, value apa yang akan keluar dari mulut kita?
pada saat hati kita mendua hati. Perbuatan apa yang akan keluar daripada tubuh kita saat hati kita itu mendua? Monolog tapi nggak rela. Ini nih, aku bawain kamu, apa namanya, aku bake tadi makaroni. Soalnya itu makaroni udah buat expired, jadi aku bake. Ya gitu deh, gitu. Kelihatannya bagus tapi ya yang ngasihnya ke kamu yang sisa-sisa gitu. Yang belum expired buat gua lah. Kita diajarin apa sih kalau ngasih yang apa? Bener ya? Pastor kupon udah mau expired bentar lagi. Kalau kupon nggak apa-apa. Ini pastor waktu saya baru masakin ayam. Kalau udah mulai agak lembek, kasih pastor. Oke, nggak bisa ya. Value-nya Anda seperti apa? Saya challenge Anda hari ini untuk melihat. Nah ini, this is the thing about hati di dalam perbendaharaan. Di dalam setiap perbendaharaan tidak ada yang masuk atau keluar tanpa dicatat. Halo? Perbendaharaan itu sedang berbicara seperti bank, betul nggak? Apa bisa Anda taruh uang tanpa dicatat di bank? Atau ambil uang tanpa dicatat? Ada yang namanya inventory. Inventory itu apa ya? Bahasa Indonesia apa ya? Iya, stock of none. Kalau bahasa papa saya juga gitu, stock of none, bener. Jadi semua yang masuk keluar itu yang masih ada itu ketahuan, betul nggak? Pernah nggak Anda stock of none hati Anda? Sebenarnya gue tuh percaya apa sih sebenarnya? Makanya kalau Anda sudah di sini cukup lama, Anda pernah dengar ini. Saya dan Pastor Ronald berkali-kali ngomong, why do you do what you do? And what do you believe? Why do you believe what you do? Perlu ditanya. Perlu tanya kritis diri sendiri. Kalau bukan Anda yang nanya, mau siapa lagi? Mau siapa lagi yang mau nanya? You gotta be critical to yourself when it comes to your beliefs or value system. Critical in this way. You gotta be critical and bring it to the truth of the word. To know whether what you believe is only good or is it biblical. That's the true challenge. Karena kalau itu tidak alkitabiah berarti it has no business being in your banking vault. Ada amin semuanya? Kenapa Pastor Kok serius? Oh iya, karena yang dari sini ini akan keluar lewat sini dan lewat sini. Kalau kita serius mau jadi terang buat Tuhan, ini yang perlu kita perhatikan. Di bank tuh inventorinya setiap tutup buku, betul ya? Tutup buku tuh bukan buku yang ditutup. Tutup buku tuh maksudnya semua di data orang dihitung, betul nggak? Dihitung, dilihat, ini ada yang kerja. Kamu pernah teller dulu? Pernah? Kamu nggak deh? Ya kan? At the end of the day dihitung, betul. Keluar berapa, masuknya berapa, betul kan? Kalau kurang gimana? Pernah lebih? Kamu yang masukin kan? Kamu mesti nombokin, yuk sorry yuk hari ini nggak makan dulu. Karena kurang segini, ya kan? Hati kita jaganya kayak gitu kan? Apa hati kita santai ada orang ngomong gosip, oh iya, it makes sense, masukin, setor, dan cengkling, gitu ya kan? Mendadak Anda nggak notice, tapi besok Anda orang jadi orang ketiga, nggak gampang percaya sama orang lain. Gara-gara udah terima setoran hal yang negatif. Ya kan? Ingat, yang keluar dari mulut itu mengalir dari mana? Ya. Ini serius. Orang nggak besok bangun terus bunuh orang, enggak. Tapi perlahan-lahan hatinya itu dimatikan. Betul? Nah yang perlahan-lahan ini yang kita mesti jaga. Betul? Ya kan? Makanya puji Tuhan Anda ke gereja seminggu sekali, dan sekali datang cuma 1-2 jam. Enggak, pokoknya hari ini, bulan ini gereja nggak pulang-pulang, belajar sampai habis baru keluar. Enggak, periodically, perlahan-lahan, seperti progresi daripada dosa. Oke. Jangan khawatir, aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, dan apa yang hendak kamu makan atau minum, jangan khawatir pula akan tubuhmu, dan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ada amin semuanya? Penting mana, tubuh apa pakaian? Bener ya? Bener tak? Bener apa benar? Ya oke, ya lebih penting tubuh daripada pakaian. Jadi ya nggak masalah, saya juga suka fashion, saya juga suka foto-foto.
Saya juga suka Zulfi. I don't do selfie. You may do selfie, but I don't do selfie. I do Zulfi. Anyhow, saya juga suka. Cuma ya kalau dalam hidupnya gitu doang ya. Mau kemana? Apa yang dicapai? Ya. Mari kita jadi pelaku budaya yang cerdas. We are in it, bukan hanya sebagai pelengkap, tapi kita ada di situ untuk mengubah. Ada amin? Setuju? Nggak setuju, nggak apa-apa sih, masa nggak tahu aja. Oke, gimana tadi? Hidup itu lebih penting dari pakaian. Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit. Itu puitis banget nih. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak memakai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa yang surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Ada amin? Siapakah di antara kamu yang oleh karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dalam jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Coba tengok kira-kira bilang, kenapa sih? Nah, oke. Ceritanya, perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Padahal Salomo pakaiannya luar biasa megah. Gak ada raja yang pakai pakaian tambelan. Jadi, semua katakan jadi. Jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan melebihi lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ouch. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, nah ini menarik, Anda mesti perhatikan gaya bahasa Alkitab, karena ada penekanan tersendiri. Akan tetapi dikatakan apa? Tidak dibilang Allahmu, tapi dikatakan apa? Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya itu. Berarti kalau kamu takut akan apa yang perlu kamu makan besok atau kamu pakai, kamu bertindak seperti anak yatim. Seperti bangsa-bangsa yang takut besok, makan apa nih, gue besok nih, pakai baju apa nih. Itulah kelakuan anak yatim. Kalau anak yang punya maybe nggak pernah takut besok pakai baju apa. Dia nggak pernah takut besok makan apa, kan dia tahu orang tuanya masih sediakan. Padahal ini orang tua dunia nih, yang masih bisa gagal, betul nggak? Kita punya Bapa di surga. Jadi jangan nervous kayak orang yang tidak beriman. Ada amin semuanya? Saya alami loh ini loh, saya alami untuk keuangan gereja, untuk keuangan saya pribadi. Aduh, kalau ngomong masalah budget itu never ending, betul nggak? Kayaknya baru bikin yang ini, baru yang ini lunas, besok bentar lagi anak gua college. Gimana ya? Ada yang mau beli ginjal? Pikir gitu kan? Iya. Tapi ingat, kita sampai ada di sini itu bukan dengan kekuatan kita. Kenapa kita mesti takut yang di situ? Benar nggak? Masa dia pimpin kita all the way sampai sini cuma buat supaya kita gagal? Rasain itu, nggak mungkin gitu. Tuhan nggak gitu. Anda mungkin iseng, Tuhan nggak pernah iseng. Ada amin semuanya? Tuhan itu setia. Jadi bilang gini, jangan suka takut akan hal-hal yang seperti itu. Karena itu menunjukkan kamu ini anak yatim. You are an orphan. Itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maksudnya bangsa-bangsa yang orphan. Tetapi tidak dibilang Allahmu, dikatakan tetapi siapa? Bapamu. Kamu ini punya bapak atau enggak? Kalian ini, kita ini orang Kristen yatim atau kita ini adalah anak daripada raja segala raja? Perlu dijawab pertanyaan itu dalam hati. Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya ini. Ayat 33, baca 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, boleh garis bawah yang ayat 33. Ayat 33 ini dari beberapa ayat yang kita baca tadi, itu menjadi turning point. Menjadi turning point ya. Ya, itu menjadi garis pembatas antara hidup untuk kerajaan Tuhan dan hidup kerajaan sendiri. Ya. Karakteristik daripada kehidupan, kalau Anda
living for kingdom of self ya seperti itu. Ngumpulin harta cuma buat di bumi. Ya, lembur. Kenapa lembur? Ya supaya bisa beli rumah, atau bisa beli mobil, bisa beli ini itu. Jadi short term goal. Semua katakan short term goal. Hidupnya hanya untuk goal yang bisa ya 5 tahun lagi deh. Oh, gue pengen banget punya ini. Wah, kalau pada saat Anda ambisinya udah begitu, sudah ada yang salah di dalam nilai. Sudah ada yang salah dalam nilai. Ya. Short term goal. Oh, ngumpulin harta di surga bisa dibongkar maling, ngengat dan karat tidak merusakkan. Tahu nggak Anda? Saya ingat dulu, saya pernah nabung, pengen beli blazer buat pacar saya. Wow, nabung. Udah dapat nih akhirnya, wah bagus, bangganya luar biasa, such a achievement. Itu dibeliin, taruh, nggak lama, mau dipakai lagi, udah baru. Kenapa? Bukan iseng ngomongin punya pacar kan? Karena ada apa sih itu? Kalau di moth, ya tahu ya? Ngengat, ya kan? Saya kemarin di Boston lagi rame-rame orang pindahan, kita ngelihat di dekat gereja ada mobil lagi terparkir, pelatnya di handshake lagi. Baru, hancur ditabrak orang. Itu berapa hari bertengger gitu. Mobil baru, masih baru, ditabrak dari belakang. Ya ini adalah bukti bahwa apa yang kita tabur dan tuai di dunia ini nggak akan kekal. Benar nggak? Ya. Saya bersyukur kalau dapat barang, tapi ya jangan barang itu yang mendapatkan kita. You can have things, but don't let things have you. Are you listening? University Blessing Church, Rajasthan City Blessing Church, youth, are you listening to me? Ya, don't go working lembur-lembur supaya bisa beli ini, beli itu. Think about long term. Do more sowing than buying. If you are busy sowing, you will never have to worry about what you need to buy. Bukan yang nggak responsible, tapi saya yakin banget ada tabur tua yang Tuhan mau kerjakan dalam diri kita. Ini kalau di dalam kerajaan dunia ini seperti itu, ya. Tapi bottom line-nya yang menjadi pemisah antara orang yang dalam hatinya ini adalah pursuing the kingdom of God, itu kayak 33. Cari dahulu. Berarti artinya apa? It is of the utmost priority. Seek ye first. Semua katakan first. Yang pertama, ya. Nah ini adalah ada beberapa kebenaran yang kita perlu pelajari hari ini. Yang pertama, setiap daripada kita manusia ini adalah value oriented person. Maksudnya apa, Pastor? Setiap daripada kita tertarik dengan sesuatu yang punya nilai, betul nggak? Anda nggak pernah lagi jalan itu sambil lihat ada batu, batu terus diambil. Untung kalau rumahnya dekat, kalau rumahnya di Boston sampai Boston nggak jalan itu kali batu semua, batu, pungutin aja terus. No, by default kita cuma tertarik sama hal yang punya nilai. Nah, the trick for us is tidak segala sesuatu yang bersinar itu punya nilai. Betul nggak? Maksud saya apa? Just because it is valuable di dunia belum tentu itu biblical. Jangan lupa, kita ini harus menjawab standar yang lebih tinggi daripada dunia. Ada amin semuanya? We answer to a higher call and authority. We have a different standard. We're not just like the world. We have to believe in the word of God. Kita harus percayakan kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Kita nggak bisa ikut-ikutan dunia. Nggak bisa. Ya. Jadi we are all value driven. Things yang berharga itu kita tertarik dalam. Now the key is knowing which one is valuable, which one is just little. Gitu ya. Nah yang kedua, your treasure will capture your heart. Ya. Apa yang kamu hargai itu akan menguasai hatimu. Bagus ya? Treasure capture. Rhymes. Whatever you treasure will capture your heart. Saya pernah ketemu sama satu orang tua di Boston yang saya pikir, wah ini orang tua sayang banget sama anaknya. Sesudah beberapa saat baru saya sadar bahwa dia bukan sayang anaknya, dia posesif sama anaknya. Ngerti bedanya? Halo, sini banyak bapak ibu yang punya anak-anak, saya juga lagi belajar. Jujur aja, saya belajar bagaimana
bagaimana jadi orang tua yang baik. Sampai hari ini juga belum bisa dikatakan saya yang terbaik. Tapi saya belajar bahwa kita nggak boleh posesif dan kita nggak boleh there are parts di mana kita harus izinkan anak kita melalui dan mengalami sendiri, dan kita nggak bisa protect mereka terus-terus, betul? Ya. Nah, tapi kalau anda nih nggak izinkan proses terjadi, anak anda tidak akan pernah bertumbuh sebagaimana mestinya. Itu yang saya pelajari. Mungkin anda bapak ibu yang lebih senior dari saya sudah pernah mengalami dan tahu apa yang saya katakan. Singkat cerita, apa yang occupy your heart, apa yang capture your heart, apa yang kamu anggap itu penting, itu akan mengontrol, ya, akan capture your heart. Ya. Ada orang yang sukanya kalau orang hobi sih boleh-boleh aja, tapi there's a thin line sometimes between hobi dan obsession. Ini sebagai anak-anak Tuhan kita perlu menanyakan ini, kita perlu melihat diri kita sendiri, kita perlu inventory apa yang ada dalam hati kita, supaya apa yang keluar daripada kita, apa yang mengalir daripada kita itu benar-benar murni dan merupakan the righteousness of God. Yang berikutnya, your heart dictates your behavior. You know this? Hatimu ini akan menguasai tindak tandukmu, tutur katamu. Ya. Jadi saya tuh nggak percaya kalau orang, dia sih orangnya ngomongnya begitu pastor, tapi hatinya baik. Saya nggak percaya itu. Saya nggak percaya. Bagaimana bisa lu ngomongnya ketus tapi hati lu baik? Dan sementara Alkitab bilang kok, apa yang keluar dari mulut itu mengalir dari mana? Dari hati. Itu sudah bertahun-tahun dijadikan excuse kepada orang-orang yang tidak mau berubah. Are you listening, church? Berubah itu bukan magical. Tuhan, ubahlah aku, terus total sinar dari surga keluar, ujung kita berubah. Gitu ya. Mungkin bisa begitu. Tapi for the most part, perubahan itu adalah sikap hati kita, aku mau berubah. Iya nih, aku salah, ini gak baik. Kamu akan mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ya. Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, saya gak percaya dong, oh Pak, ya sabar, dia mau orang ini, tapi hatinya baik Pak. Oh gitu ya, oke. Ambil jarak. Soalnya, sorry itu saya, itu nonsense buat saya. Mungkin populer di kalangan masyarakat, tapi tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Mau pilih yang mana? Percaya kepada popular belief atau mau percaya pada firman Tuhan? Gampang tau, kalau udah tahu begini, mau pilih pacar, oh iya. Dia orangnya gitu, tapi hatinya baik, maksud belum tahu aja kan? Ya, girls, ingat baik-baik, don't give your heart to jerks, okay? Oh, he's just acting up, pastor. He's so teddy bear. Oh, okay, just buy a teddy bear then. Listen to me. Let me spare you from all the heartaches and all the troubles, you know, all the pints and pints of Ben and Jerry's, you know, and boxes of tissue. I'm serious, girls. You girls are just pretty much like my girls. So I'm telling you what I tell my girls. You know, don't give your heart to a jerk. Just because they look cool and have fly ride. Their fly might be okay. Anyhow. Please, ya jangan percaya tuh dengan, oh dia memang orangnya tegas, kayak hatinya. Tegas tuh sama apa, nggak sopan atau ini ada bedanya. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh, cek, sudah ada dalam nilai saya udah ada. Mari kita pakai standar dari Alkitab supaya kita nggak takut salah. Ada amin semuanya? Jangan pakai apa yang kepercayaan saya pribadi. Ya. Menurut saya sering banget berdialog dengan orang dan mereka berkata, oh, menurut saya gini Mas. Oh gitu, oke, baik. Tapi kalau firman Tuhan ngomongnya begini, oh iya, tapi menurut saya, oh ya udah, berarti kamu pakai apa yang menurut kamu. Berarti memang yang ada di dalam treasury kamu ini adalah the kingdom of self. Bukan the kingdom of God. Seek first the kingdom of God and all the righteousness. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, sebagaimana hati kita, behavior kita ya kayak begitu. Seperti itu. Last but not least, your function ini is attached to your treasure. Jadi kita ini akan beroperasi, berfungsi sesuai dengan nilai-nilai yang kita anggap berharga dalam diri kita. Kalau kita nggak percaya dengan giving,
kita nggak akan jadi good steward. Ya, if we don't believe in being generous, kita nggak akan jadi bendaharawan Tuhan yang baik. Kita nggak akan murah hati. Kita nggak akan punya belas kasihan. Apa nilai yang kamu pegang, yang kamu masukkan? Saya challenge Anda hari ini. Setiap daripada kita ini is a product of indoctrination. Apakah itu dari keluarga, dari orang tua, atau dari masyarakat, atau dari komunitas di mana kita hidup. Betul, saudara-saudara? Setiap daripada kita ini adalah produk daripada sebuah indoktrinasi, sebuah worldview, gitu ya. Apakah itu berdasarkan apa yang selama ini diajarkan di rumah, apakah itu berdasarkan apa yang selama ini kita lihat di TV atau di media, atau apa yang selama ini beredar di kalangan pergaulan kita. Tapi whatever it is, we are all product of our indoctrination. The challenge for us, believers, tantangan buat kita anak Tuhan adalah apakah value yang ada di dalam ini, things that we assign values, itu biblical or not, Alkitabiah atau tidak. Ada amin semuanya? Jadi ini sesuatu yang sangat penting, dan setiap daripada kita perlu pertanyakan ini, karena ini yang akan menjadi ini akan menjadi satu tolak ukur gitu, akan menjadi satu turning point. Coba kita buka sama Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Ya. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Kalau sudah dapatkan, di situ dibilang, ini Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Dia bilang begini, karena itu berdoalah demikian. By the way, ini benar-benar Tuhan, ajarkanlah kami untuk berdoa. Karena murid-muridnya Yohanes diajar berdoa sama Yohanes, betul kan? Nah, ini murid-murid Yesus belum pernah diajar untuk berdoa. Nah, mereka minta untuk diajar berdoa. Dan ini pengajarannya Tuhan Yesus. Jadi ini berarti penting nggak menurut Anda kira-kira? Penting, ini Tuhan Yesus sendiri yang ajar. Kalau Anda lihat di Alkitab, ini yang tinta merah ini. Ini berarti perkataan Tuhan Yesus langsung. Dia katakan begini, saya baca dari New King James Version, dia bilang begini, in this manner, berdoalah demikian. In this manner therefore pray. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah namamu. Kemudian apa ayat 10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Konsisten nggak Tuhan Yesus? Konsisten kan? Matius 6 ayat 33, ini Matius 6 ayat 9. Matius 6 ayat 33 dia bilang, cari dahulu kerajaannya dan kebenarannya, ya kan? Your kingdom come, your will. Jadi righteousness of God be done on this earth. Ya, Anda lihat, jadi Tuhan tuh mau datang ke dunia, dia mau establish dia punya kingdom di dalam setiap daripada kita. And within that kingdom, dia akan membawa dia punya treasury. Dia punya sets of values. Dan dia ingin values ini ada di dalam hati kita. Dan pada saat kita berjanji setia untuk mengabdi pada kerajaan ini, what we are doing actually is opening the treasury of our hearts and allowing the treasury of the kingdom into our hearts. Masuk ke dalam diri kita. Dan nilai-nilai Alkitabiah itu masuk dalam diri kita. Hal-hal yang penting buat dia, itu penting buat kita. Hal-hal yang menyedihkan dia, itu juga harus menyedihkan kita. Ada amin semuanya? Jadi ini yang this is the gospel of the kingdom. Ya. In this manner, therefore, pray, our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ya. Perhatikan, ini bukan gospel of salvation, tapi this is the gospel of the kingdom. Jadi goal Tuhan bukan hanya supaya Anda ini bertobat, lahir baru, terima Tuhan, itu salvation. Tapi goalnya itu adalah apa? The establishment of His kingdom, the rulership of God. Jadi goalnya dia adalah untuk menyatakan otoritas Tuhan di bumi seperti di surga.
Jadi kalau Anda berpikir, oh yang penting saya udah terima Tuhan Yesus, ini udah cukup, berarti Anda nggak ngerti firman Tuhan. Ada lebih banyak orang yang berdosa lebih parah sesudah dia terima Tuhan daripada sebelum dia terima Tuhan. Kenapa? Ya ini sebagai satu percontohan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Daerah yang disurvei memiliki gereja paling banyak di seluruh Amerika itu adalah daerah Dallas, Texas. They have more churches per square kilometer atau per square mile daripada any other city in the church. Karena Dallas kan part of Bible Belt juga. Tapi daerah dengan crime yang paling tinggi itu Dallas. Aneh ya, betul kan? Padahal kan katanya gereja itu adalah garam dan terang gitu ya kan. Nah kenapa? Sudah diselidiki ternyata karena inilah kesalahannya. Kalau gereja hanya eksis untuk membuat orang itu lahir baru. Goalnya bukan cuma sekedar lahir baru. Lahir baru itu adalah jenjang permulaan. Tapi goal berikutnya apa? Supaya kerajaan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup orang. Makanya bukan gospel of salvation, tapi gospel of the kingdom. Ini kehendak Tuhan. Jadi bukan cuma sekedar Anda percaya Yesus Tuhan. Karena kita katakan iblis pun percaya. Tapi Anda tunduk akan kerajaan Tuhan di dalam kehidupan. Many people can say Jesus is Lord. But not many people can say Jesus is Master. Karena mereka masih mau memerintah dirinya sendiri. Mereka masih mau, oh ya saya mau ke gereja, saya mau percaya firman Tuhan, tapi ada beberapa hal yang, ya perlahan-lahan, pastor perlahan-lahan. Ya seringkali orang yang ngomong itu adalah satu kamuflase untuk dia tidak mau berubah. Simpel aja. Nggak mau berubah. Oh ya oke. This thing okay, that thing I don't know. This is my own domain right now. Berarti you are your own kingdom in that domain. Berarti he is not the king of your heart. Betul? Anda yakin Tuhan Yesus adalah raja segala raja? Kenapa masih ada raja Anda? Why is yourself still a king? If you call him the king of all kings. Itu pertanyaan yang kritis yang perlu kita pertanyakan. Ada amin Bapak Ibu saya dikasih Tuhan, amin. Ini kita bukannya condemning, but we are sharpening kita punya beliefs. If we don't take inventory of hal yang kita percayai di dalam hati kita, jangan-jangan di dalamnya ini tidak nulis ada debit sebesar berapa yang kita nggak tahu sebenarnya bukan dari Tuhan. Saya sampai hari ini Roh Kudus masih sering kali nyatakan kepada saya, remember that thing, sering kali kan kita kan, again like I said, we are a product of indoctrination. Sering kali ada pelajaran dari orang tua, dari sekolah, dari kultur kita, dari banyak hal. Dan kita nggak cukup peka untuk itu, kita terima aja. Saya yakin waktunya sudah tiba di mana setiap anak Tuhan harus menjadi dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita tidak lagi bisa menjadi bayi Kristen, tapi kita perlu menjadi pengelola daripada kerajaan Tuhan yang cerdas. Kita menjadi steward. Kalau Anda jadi kasir dari bank, tapi setiap akhir daripada jam kerja selalu tekor, apa yang akan terjadi kepada Anda di akhir bulan? Mungkin ya oke itu masih untung, tapi yang pasti saya akan dipecat. Betul? Ya kan? Akan dipecat, kenapa? Anda tidak menjadi pengelola dengan baik. Anda tidak mengelola dengan baik. Galatia 5 itu ajarkan kepada kita, ada yang namanya burden, yang besar yang harus di-share, tapi ada yang namanya juga tanggung jawab, responsibility, yang harus diurus masing-masing. Ada amin? Jadi yang Anda harus urus sendiri, jangan harapkan orang lain untuk urus buat Anda. Saya tidak bertanggung jawab apakah Anda ini akan menjadi pribadi yang mature atau enggak. Itu tanggung jawab Anda untuk bertumbuh. I'm not going to be responsible. Pastor Ron is not responsible to make sure that you become a mature person. Pastor Ronald dan saya tidak bertanggung jawab untuk make sure Anda punya perasaan yang baik. Perasaan itu tanggung jawab pribadi masing-masing.
Tapi pada saat Anda ditimpa musibah yang lebih besar dari apa yang Anda bisa carry, kami berdua, kita semua sekeluarga akan sama-sama berkumpul di sekeliling Anda. To share your burden that is too big for you to bear. Ada amin semuanya? Jadi masalah hati ini, siapa yang akan bertanggung jawab menginventori nilai, itu bukan tugas daripada orang lain selain daripada Anda sendiri. Makanya kita ini harus menjadi gereja yang mau bertanya difficult questions. Supaya make sure kita ini alignment-nya terus benar dengan value-value daripada kerajaan Tuhan. Jangan sampai hari ini value-value daripada Tuhan itu kalah, take a backseat sama value-value daripada kultur kita atau preferensial kita atau apa yang kita selama ini diajarinnya begitu. Firman Tuhan katakan apa? Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujinya gimana? Ya dites dengan firman Tuhan dong. Firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang apa? Titik. Firman Tuhan bilang apa? Itu yang kita harus lakukan. Tidak lebih dan tidak kurang. Ada amin semuanya? Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. In the end, it is His kingdom that will come. It is His will that's going to be done. Not our preference, not our will, but His kingdom. Pada akhirnya nanti kerajaan Dia akan tegakkan dan kehendaknya akan terjadi. Bukan kerajaan kita dan kehendak kita. Saya berdoa supaya pada saat waktu itu datang, kita berada di sisi yang benar. Kita ada di sisi yang benar. Karena pada saat itu akan ada dividing lines. Akan ada dividing lines. Dan pada hari itu setiap hati akan memberikan kesaksian. Bukan perkataan kita, tapi hati kita akan memberikan kesaksian kepada kita. Saya berdoa supaya pada saat hari itu hadir, Anda dan saya akan pribadi dan tampil cemerlang di hadapan. Ada amin semuanya? Biar kita menjadi pengelola daripada perbendaharaan yang baik. Because from the good treasure of their heart, itu akan keluar perkataan yang baik, perbuatan yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Kau sudah memberikan suatu pengajaran yang jelas buat kami. Ajar kami supaya kami boleh ikut di dalam pimpinan Roh yang Kudus. Tuhan, bantu kami supaya kami boleh menjadi pelaku daripada kultur dan budaya yang baik, supaya kami tidak menjadi pribadi yang tersekot di dalam arus daripada kepopuleran budaya, tapi biar kami boleh menjadi pribadi yang sealiran dan satu haluan dengan prinsip-prinsip nilai-nilai daripada kerajaan. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik daripada perbendaharaan hatinya yang baik. Sementara orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Tuhan, hari ini biar kami boleh take the hard questions dalam hati kami. Biar hari ini setiap daripada kami boleh peduli untuk menanyakan hal itu. What do I really believe in my life? Apakah hal-hal yang saya pegang teguh menjadi junjungan dan prinsip dalam hati saya adalah hal yang alkitabiah? Apakah selama ini cara saya menentukan segala sesuatu, my valuing system, itu alkitabiah atau tidak? Apakah hal-hal yang saya percayai, apakah hal-hal yang saya pegang teguh selama ini, apakah itu merupakan sekedar prinsip manusiawi atau itu adalah firman Tuhan yang hidup dan kekal? Nah, hari ini ya Tuhan, biar setiap daripada jemaat-Mu boleh terbuka di hadirat-Mu dan boleh berkata, Tuhan, selidiki aku. Ujilah aku ya Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Pada saat mata kami tertuju padamu ya Tuhan, uji aku. Test me, oh God. Try me, oh Lord. Search out my will and my heart. Oh Lord, Holy Spirit, I pray that you will touch our hearts again. Speak to us. May we be tested, tried and true, coming out pure, as a gold that is purified 7 times, oh God. Just like the Bible said.
Oh Lord Jesus, Tuhan, biar kami boleh keluar sebagai emas yang murni, murnikan 7 kali ya Tuhan. Tuhan, jamah kami hari ini. Biar prinsip yang kami pegang bukan prinsip duniawi. Biar prinsip yang kami pegang bukanlah prinsip yang populer daripada kultur di mana kami berada. Biarlah itu bukan cuma sekedar dari pengajaran daripada orang lain. Biar itu boleh mempunyai nilai alkitabiah ya Tuhan. Karena bumi dan langit akan berlalu, dan firman-Mu yang tetap untuk selama-lamanya. Kami akan selalu ya Tuhan drawn to values, attracted to values. Biarlah kira-kira values yang kami tertarik adalah values yang biblical ya Tuhan. Tuhan bantu kami ya Tuhan, supaya behavior kami ini tidak didikte oleh hal-hal yang tidak rohani. Roh Kudus, biar kami semua boleh berada di dunia, tetapi kami tidak terlibat di dalam arus keduniawian. Tuhan, Kau boleh bantu kami, supaya kami boleh berdiri teguh di dalam hadirat-Mu, menjadi saksi bagi banyak orang. Karena tidak ada seorang pun yang sanggup yang bisa menjadi hamba dari buah Tuhan. Hari ini kami boleh mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh Tuhan menyerahkan hati kami buat Engkau. Oh, thank you Jesus. Hari ini Tuhan kami datang ke dalam hadirat-Mu. Selidiki kami lagi ya Tuhan. Search out our lives. Thank you Jesus. Oh, haleluya. Tuhan, biar kami boleh menjadi pribadi yang memiliki satu garis lurus antara perkataan, perbuatan, dan hati. Garis lurus ini mengacu kepada supremasi otoritas-Mu ya Tuhan. Satu garis lurus yang terhubung all the way to heavens, all the way to your kingdom, God. Biar perkataan, perbuatan, tindak tanduk, dan hati kami boleh sejalan dengan firman.